Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih mempertemukan kita di dalam ibadah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai bersama-sama ibadah kita. Bersama-sama kita akan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Gloria Patri, KPPK nomor 2. Bersama-sama kita akan melanjutkan dengan pembacaan bersama yang diambil dari KPPK nomor 27, Pertumbuhan Orang Kristen. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh
jiwa kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Menyambut pembacaan bersama ini, kita akan mengangkat satu pujian kembali dari KPPK nomor 226. Bersama kita akan memasuki doa syafaat, dan pagi hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilahkan. Tuhan Allah kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Sungguh hati kami penuh dengan rasa syukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk beribadah di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mohon kuduskan dan sucikan kami, agar penyembahan kami, pujian kami, doa kami, dan persembahan kami sungguh dapat berkenan di hadapan-Mu. Terlebih untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja, sehingga setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar, diurapi secara khusus oleh Tuhan, sehingga kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, ditegur dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman dan kemenangan kami akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam seluruh pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan urapi mereka secara khusus, sehingga seluruh pelayanan mereka membawa kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan untuk seluruh umat-Mu, jemaat kami yang pada pagi hari ini Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi penghalang mereka untuk tidak datang ibadah, kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan terus mengingatkan mereka masing-masing Tuhan, untuk mereka boleh mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup mereka, menggunakan waktu-waktu yang ada untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini juga sedang dalam pergumulan, apapun persoalan mereka, kami tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon, jika mereka sedang sakit
memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk persiapan perayaan ulang tahun Gereja Karunia yang ke-56. Kami serahkan biarlah acara ini bukan hanya sekedar sebuah acara yang meriah dan hanya untuk kesenangan kami sebagai manusia, tetapi biarlah mengingatkan kami kembali betapa besar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berpisah bagi Gereja Karunia, sehingga kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang, terus boleh bersama-sama dengan Engkau dalam seluruh pelayanan kami, dalam seluruh ibadah kami, dan terus menjadi jemaat yang setia. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur hari-hari ini kondisi bangsa kami semakin membaik akibat pandemi, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus akan menolong sehingga kondisi bangsa kami terus dipulihkan dan kami boleh kembali menjalani kehidupan kami yang normal. Kami boleh bekerja, kami boleh beribadah, dan juga melakukan berbagai aktivitas kami yang lainnya. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada pemerintah kami, sehingga melalui tangan-tangan mereka, pemikiran-pemikiran mereka Tuhan, bangsa kami boleh dipulihkan, baik dalam bidang ekonomi dan juga di dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelangsungan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Kita masih bangkit diri. Bersama-sama kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang diambil dari Titus pasal 1 ayat 10 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama saja ayat ini. 1, 2, 3. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi tidak perbuatan mereka. Mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, terima kasih. Sekian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan ini, bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian dari KPPK nomor 292. Dan nanti langsung persembahan, silakan Bapak Ibu maju ke depan untuk memasukkan ke kotak persembahan sekaligus duanya ya, persembahan 1 dan persembahan 2 langsung dimasukkan semuanya. Tuhanku yang
bangkit berdiri kembali, kita akan masuk ke dalam doa syukur dan Saudari Minghung yang akan memimpin, kami persilahkan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penginjil Hadi Purwanto. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian kembali, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita bahwa kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau bersegalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
segalanya bagiku. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, jikalau pada saat ini kami boleh ada di dalam ruangan ini, kami boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, itu bukan semata-mata karena kekuatan, kemampuan dari kehidupan kami, tetapi semuanya ini karena anugerah Tuhan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama, menyembah Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Engkau menerima akan ibadah kami Tuhan, menerima puji-pujian kami. Demikian untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan akan kami renungkan, kiranya Engkau menolong kami, berikan pengertian akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bertumbuh di dalam iman kami dengan sehat. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Satu bagian firman Tuhan yang sangat indah ketika kita mau membaca, merenungkannya, meresapinya, begitu ya. Sehingga kita menemukan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pakai, kita pergunakan untuk menjadi acuan di dalam pertumbuhan iman kita hari ini. Karena kita tahu bersama bahwa menjalani kehidupan hari ini bukanlah suatu tugas yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang untuk kita jalani dan kita kerjakan. Oleh karena itu penting sekali dalam hidup kita memiliki yang namanya pegangan, memiliki yang namanya prinsip-prinsip di dalam kehidupan kekristenan, sehingga saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman kita yang sehat. Dan tema kita hari ini yaitu murid yang bertumbuh sehat. Saya akan membacakan sekali lagi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, tetapi saya akan memulainya dari ayat 5 terlebih dahulu. Silakan saudara-saudara menyimaknya. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semua suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman,
Suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa selama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur di berbagai tempat itu dibangun, baik itu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi maupun yang ada di Papua dan Maluku. Saudara-saudara, tujuan daripada pembangunan infrastruktur itu memiliki satu visi yang sangat jelas, yaitu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sekedar dia membangun, tetapi bukan tanpa tujuan. Tetapi tujuannya adalah jelas untuk meningkatkan kualitas perekonomian ataupun meningkatkan pendapatan ataupun untuk membuat masyarakat Indonesia itu memiliki sarana-sarana untuk melakukan ataupun untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, sehingga nanti ke depannya ketika infrastruktur itu sudah dibangun dengan baik, baik yang ada di darat maupun yang ada di langit gitu, internet, maka diharapkan perekonomian di Indonesia itu dapat berjalan ataupun dapat bertumbuh dengan maksimal, sehingga yang namanya kesejahteraan sosial itu dapat dirasakan dan dialami. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki satu tujuan yang jelas. Demikian juga ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Rasul Paulus di dalam pelayanannya dia memiliki satu tujuan yang jelas. Bahwa di setiap kota ataupun setiap jemaat yang dia layani, dia tidak meninggalkan begitu saja, tetapi dia mengutus murid-muridnya, mengutus anak-anak rohaninya untuk menggembalakan jemaat yang pernah dia dirikan. Demikian juga yang minggu lalu saya singgung tentang tugas dan tanggung jawab Titus yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus di Kreta, di kota Kreta, memiliki satu tujuan yang jelas, bahwa di dalam ayat 5 tadi tujuannya yaitu aku meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi saudara, ini loh tujuannya itu begitu jelas, bahwa ketika Titus ditinggalkan di kota Kreta, dia memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang tidak mudah. Karena apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia menugaskan Titus itu bukan suatu pelayanan jangka pendek, tetapi suatu pelayanan jangka panjang. Bahwa jemaat yang ada di Kreta membutuhkan pelayanan yang lebih baik, membutuhkan pelayanan yang lebih maksimal. Karena tantangan ataupun kehidupan jemaat di Kreta semakin hari bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Tantangan iman yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga perlu dibentuk suatu struktur organisasi di dalam jemaat, di dalam gereja, supaya gereja memiliki pelayan-pelayan, memiliki orang-orang yang dapat diandalkan, baik secara moral, secara spiritual, secara iman, dan juga di dalam gaya hidup. Secara sosial mereka dikenal sebagai orang-orang yang baik, secara moral mereka dikenal orang-orang yang baik, dan juga mereka memiliki hati yang mau melayani. Tujuannya apa saudara? Supaya kehidupan jemaat yang ada di Kreta itu juga semakin membaik, semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka, supaya mereka semakin mengenal Allah, kehidupan mereka semakin serupa dengan Kristus. Mereka sebagai orang-orang Kristen yang ada di Kreta itu dapat bertumbuh secara sehat di dalam iman mereka. Nah, jadi saudaraku, dari ayat 5 ini kita bisa tahu mengapa Titus ada di Kreta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa tugas Titus ini tidaklah mudah, karena dia harus mencari orang-orang ataupun menetapkan penatua-penatua, menetapkan penilik-penilik jemaat, supaya orang-orang ini sungguh-sungguh bertanggung jawab di dalam mengembalakan, di dalam melayani jemaat yang ada di Kreta.
Mengapa Titus harus mempersiapkan semuanya itu, saudara? Karena di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16 tadi, saya tidak usah membacakan, tetapi saya ingin menguraikan sedikit ataupun memberikan gambaran sedikit tentang kondisi jemaat secara khusus dan kondisi penduduk yang ada di kota Kreta secara umum. Saya tidak usah bacakan semuanya, tetapi di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, dapat kita bayangkan kalau ada orang berkata kepada kita tentang keadaan suatu masyarakat, bahwa masyarakat di kampung itu mereka adalah orang-orang yang keji, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kira-kira gitu kan, kalau kita mau masuk ke kota itu atau ke daerah itu yang disebutkan cirinya orang-orangnya seperti itu, mau enggak kita masuk ke sana? Mau enggak kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu? Mau enggak kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu? Tentunya kalau kita orang yang nalarnya sehat, rohaninya sehat, imannya sehat, pasti kita tidak mau berteman, kita tidak mau bergaul, kita pasti merasa takut dalam tanda kutip masuk ke daerah yang orang-orangnya modelnya seperti itu. Ya kecuali kalau memang kita punya tujuan yang sama, ya artinya nggak beda jauh gitu ya. Mungkin kita akan berteman, ya artinya kita sama gitu kan, kita keji, kita durhaka, dan kita tidak sanggup berbuat yang baik sehingga kita menganggap mereka adalah teman kita. Tetapi kalau kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, pasti kita akan menjauhkan diri dari orang-orang yang demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Kreta. Sehingga itu yang menjadi alasan, yang menjadi tujuan kenapa Titus harus memilih, menetapkan orang-orang yang memiliki kriteria yang begitu luar biasa. Kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ayat yang 8 dan 9. Saudara, kalau dicari orang-orang yang demikian, kira-kira Titus menemukannya enggak? Saya yakin bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada jemaat yang ada di Kreta, jemaat itu mengenal kebenaran firman Tuhan, mereka bertumbuh, mereka menjadi murid-murid yang sehat. Tapi juga ada yang tidak sehat. Sehingga tugas Titus ini adalah tugas bagaimana dia memilih orang-orang itu, orang-orang yang imannya itu sehat, orang-orang yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka layak ditetapkan untuk menjadi penatua-penatua, menjadi penilik-penilik jemaat ataupun menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena kehidupan jemaat yang ada di sana, pelayanan yang dihadapi ataupun orang-orang yang dihadapi, kehidupan mereka begitu bobrok. Dikatakan mereka mengenal Allah, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan orang yang hidup mengenal Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh Titus. Lalu untuk apa? Setelah penatua-penatua jemaat, penilik-penilik jemaat ataupun pelayan-pelayan di dalam gereja itu sudah terpilih, untuk apa saudara? Tentunya Paulus bukan tanpa tujuan memerintahkan Titus untuk memilih orang-orang yang demikian. Tujuannya itu ada di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Itu orang-orang Kristen di Kreta yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Kristen di Kreta yang masih percaya dengan dongeng-dongeng orang-orang Yahudi, yang masih percaya dengan hukum sunat, yang kehidupannya tadi dikatakan sangat-sangat di dalam ayat yang ke-12 itu. Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas pelahap yang malas. Jadi ada karakter-karakter buruk yang ada di dalam kehidupan jemaat.
Sehingga ketika mereka orang-orang yang dipilih untuk menjadi penatua, menjadi penilik-penilik jemaat, mereka memiliki keberanian untuk menegur. Jadi tujuannya mereka adalah mendidik, menegur, mengingatkan, meluruskan, memperbaiki perilaku orang-orang yang ada di Kreta, memperbaiki perilaku kehidupan jemaat yang di Kreta. Ayat 13 bagian B dikatakan, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi secara umum, jemaat yang ada di Kreta ini imannya tidak sehat. Karena mereka mencampur adukan kebenaran firman Tuhan dengan dongeng-dongeng. Mereka menerima apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam ayat 14, jadi bukan hanya imannya supaya sehat, tetapi mereka tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah tujuan. Daripada ketika Tuhan menetapkan, ataupun ketika firman Tuhan memerintahkan kita supaya di dalam kehidupan jemaat, di dalam gereja, itu ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ada majelis-majelis yang melayani, penatua-penatua yang melayani, dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya di dalam kehidupan gereja, jemaat itu memiliki panutan. Jemaat itu memiliki pegangan bagaimana dia harus hidup dan bertumbuh. Oleh karena itu melalui tema ini kita akan sama-sama belajar bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika dosa saudara sudah diampuni, ketika dosa kita itu sudah dikuduskan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan Yesus memiliki tujuan yang jelas. Allah memiliki tujuan yang jelas di dalam anugerahnya, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang hidup kudus, yang hidup benar, yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya mendapatkan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan standar yang Tuhan berikan. Lalu saudara, apa cirinya murid yang bertumbuh dengan sehat itu? Saudara, kalau kita memperhatikan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, syarat-syarat ataupun ketika Titus disuruh memilih orang-orang dengan syarat-syarat itu loh cirinya orang yang bertumbuh. Itulah yang harus menjadi goal, menjadi sasaran di dalam kehidupan kekristenan kita. Itulah tujuan kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini menebus saudara dan saya, supaya bukan hanya kita ini mendapatkan anugerah keselamatan, jaminan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga, tetapi bagaimana juga kesaksian hidup saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Kita memiliki satu tujuan hidup yang jelas. Kan kalau anak-anak muda ditanya, "Hai orang muda, apa tujuan hidupmu?" Itu kan seringkali ketika kami masuk ke dalam pelayanan di sini, seringkali kami tanyakan kepada anak-anak muda, apa sih tujuan hidup kita? Yaitu untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu caranya seperti apa? Apa standarnya? Jadi saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 dan sampai dengan ayat yang ke-9, itulah standar kehidupan kita di dalam memuliakan Allah. Bukan dalam rangka supaya kita dipilih untuk menjadi penatua atau penilik jemaat, bukan itu. Tetapi standar secara umum di dalam kehidupan orang Kristen yang harus kita capai di dalam hidup kita, itu sudah diuraikan di situ. Jadi kita tidak perlu cari-cari tahu bagaimana caranya. Rasul Paulus sudah memberikan hal itu, kriteria itu.
Ini loh kriteria orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Orang Kristen yang hidupnya memuliakan Tuhan. Kita akan memperhatikan beberapa bagian. Dikatakan yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Jadi ini adalah satu sasaran yang sangat jelas bagaimana keluarga Kristen itu harus bertumbuh. Bagaimana sebuah keluarga Kristen harus memiliki iman yang sehat. Secara umum digambarkan bahwa orang Kristen itu tidak bercacat. Kalau dia sudah berkeluarga, dia hanya memiliki satu istri. Dan anak-anaknya hidup beriman, artinya menjadi orang-orang yang setia seperti orang tuanya, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Kehidupannya tertib, hidupnya benar, tingkah lakunya benar. Jadi itu yang harus kita kejar. Itu yang menjadi standar dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita tidak dipilih menjadi penatua, tetapi ini loh kehidupan orang Kristen yang secara umum yang harus kita kejar, yang harus kita raih. Sehingga bukan hanya kita mulia di dalam pandangan Allah, tetapi juga kehidupan kita sebagai keluarga Kristen yang bertumbuh dengan sehat di dalam iman kita, itu akan nampak menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian, dan kalau ini secara khusus menjadi semangat ya di dalam hidup kita sebagai jemaat, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh ini tidak sombong, ya. Bukan pemberang, bukan peminum, ini bukan orang yang suka mabuk-mabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Bukan pemarah dan tidak serakah. Jadi ini adalah karakter daripada pengikut-pengikut Kristus. Menjauhkan diri dari berbagai macam dosa, berbagai macam godaan, berbagai macam pergaulan-pergaulan buruk yang dapat merusak di dalam hidup kita. Kemudian bermurah hati, saudara. Suka memberi tumpangan, karena pada zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Banyak hotel, gitu kan. Jadi kalau ada tamu, ada teman datang begitu, ya udah nginepnya di hotel, numpang di sana. Tetapi memberi tumpangan pada zaman itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Tidak semua orang bisa memberi tumpangan kepada orang lain. Artinya memiliki sikap murah hati terbuka. Kemudian juga dikatakan suka akan yang baik. Artinya tidak melakukan kejahatan. Berbeda dengan karakter-karakter yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Berbuat baik pun tidak bisa. Kondisi orang-orang yang moralitas sosialnya, spiritualnya begitu rusak, tidak mampu berbuat yang baik. Tetapi seorang Kristen harus mampu melakukan hal yang baik. Bijaksana. Saudara, ini yang susah. Menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang pintar itu gampang. Belajarnya tekun. Tapi untuk menjadi bijaksana itu tidak mudah. Bijaksana itu bukan hanya sekedar bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Orang yang bijaksana itu bisa memberikan satu keputusan yang tepat. Dan ketika Salomo, gitu kan, kalau kita melihat bijaksana, Salomo ketika Tuhan menjumpai dia di dalam mimpinya, Salomo, kamu mau apa dari aku? Dia tahu itu mimpi dari Tuhan. Itu Tuhan yang bertanya kepadanya. Saudara, kalau kita jadi Salomo, kira-kira kita minta apa? Mungkin kita bisa minta kaya, mungkin kita bisa minta jabatan, mungkin kita bisa minta umur panjang, mungkin kita bisa minta kesehatan. Ternyata yang diminta Salomo bukan itu. Dia minta sama Tuhan. Ketika dia menjadi raja, dia menjadi seorang raja yang bijaksana.
Karena tugas dan tanggung jawab dia bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga dia membutuhkan hikmat dan bijaksana yang bersumber daripada Tuhan. Salomo meminta supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Satu sifat yang jarang dimiliki oleh manusia. Karena untuk menjadi bijaksana itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itulah yang diminta oleh Salomo, supaya dia menjadi seorang raja yang bijaksana sehingga dia bisa mengatur kehidupan umat Israel, umat pilihan Allah. Dan bagaimana ketika Salomo menjadi seorang raja, dia sungguh-sungguh menjadi seorang raja yang bijaksana di dalam pemerintahannya. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Inilah yang harus kita kejar, inilah yang harus kita capai, inilah yang harus menjadi tujuan dan juga cita-cita kita sebagai orang-orang Kristen. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, orang-orang Kristen yang adil, orang-orang Kristen yang saleh, yang bukan hanya ibadah seminggu sekali, tetapi juga memiliki kehidupan rohani yang sehat di rumah, di dalam keluarga. Karena yang namanya hidup yang saleh, saudara, untuk mencapai kehidupan yang sehat, untuk memiliki iman yang bertumbuh dan sehat, itu tidak cukup ketika saudara dan saya seminggu sekali datang beribadah. Tetapi seorang Kristen yang rindu untuk bertumbuh dengan sehat di dalam dirinya, itu harus membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan, membangun relasi secara pribadi dengan Allah di dalam hidup kesalehannya. Dan itu dilakukan sehari-hari. Sebagai bentuk kesalahan itu kita berdoa, baca firman, melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi saudara, kita nggak bisa cuma ngandelin, aku mau bertumbuh, iman saya mau bertumbuh, setiap minggu saya mau datang ke gereja. Tapi hari-hari biasa kita nggak beribadah, nggak berdoa, nggak belajar firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Omong kosong. Kalau orang yang datang seminggu sekali ke gereja, dia bisa bertumbuh. Tetapi bukan berarti tidak perlu kita beribadah. Kita perlu, karena ini adalah persekutuan, adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita supaya kita berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi ibadah itu tidak berhenti pada hari ini. Tidak berhenti hanya pada hari Minggu. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara dan saya rindu untuk bertumbuh menjadi orang-orang Kristen, sebagaimana yang diuraikan ataupun yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, itu menjadi satu tanggung jawab pribadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara-saudara masih belum bisa melakukannya, boleh minta bimbingan kepada hamba Tuhan, kepada kami para hamba Tuhan untuk membimbing bagaimana membuat ibadah di dalam rumah tangga. Kami akan dengan senang hati untuk membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana untuk membuat susunan di dalam saat teduh, bagaimana caranya. Kami hamba-hamba Tuhan siap untuk memberikan panduan supaya saudara dan saya bisa bertumbuh, supaya saudara imannya dapat bertumbuh dengan sehat. Itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi saudara di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita boleh bertumbuh bersama-sama, ketika saudara dan saya bertumbuh, kita bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara, tugas daripada penatua, tugas daripada pendidik-pendidik jemaat, ketika mereka sudah dipilih oleh Titus untuk menduduki satu jabatan di dalam gereja, mereka memiliki tanggung jawab yang tidak mudah. Oleh karena itu pertumbuhan iman inilah yang harus kita capai, yang harus kita miliki. Sehingga ketika saudara dan saya menerima tanggung jawab itu, kita bisa melakukannya. Misalkan saudara, salah satu tugasnya di situ adalah ayat yang ke-9, berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat,
supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi ini salah satu tugas daripada penatua, tugas daripada orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman, yaitu menegur, menasehati orang-orang yang menentang kekristenan, menegur anggota sesama jemaat yang hidupnya tidak tertib. Karena di dalam ayat yang ke-10, orang yang hidup tidak tertib itu disebutkan pertama kali. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Jadi kalau kita tidak memiliki suatu kriteria ataupun ketika iman kita tidak kuat, kita tidak memiliki kesaksian hidup yang baik, bagaimana kita akan menegur orang yang tidak tertib? Kalau kita sendiri hidupnya sama-sama tidak tertib, bagaimana kita menasihati teman kita yang tidak tertib? Jadi marilah kita bersama-sama ketika kita memahami dan mengerti akan standar hidup orang Kristen, standar hidup orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita berjuang, kita berusaha, kita bersemangat, kita berkomitmen untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, supaya kita bisa menasihati, bisa menegur yang lainnya. Kita bisa dijadikan teladan oleh orang lain. Setidaknya kita nggak perlu memikirkan hal yang lebih luas, tetapi di dalam keluarga kita masing-masing terlebih dahulu. Apakah saudara dan saya sudah menjadi orang-orang yang bisa diteladani oleh anggota keluarga kita? Sebagai suami, apakah kita sudah bisa menjadi teladan buat istri kita, buat anak-anak kita? Sebagai seorang istri, apakah kita sudah bisa menjadi teladan buat suami kita, buat anak-anak kita? Dan sebagai anak-anak Kristen, sudahkah kita bisa menjadi teladan buat orang tua kita yang mungkin belum di dalam Tuhan? Inilah yang menjadi target dan sasaran, yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita untuk mengenal Tuhan, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus menjadi sarana pertumbuhan iman kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki satu tujuan hidup yang begitu jelas. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa pertumbuhan iman itu sangat penting, bertumbuh di dalam iman yang sehat itu sangat penting, maka marilah kita bersama-sama memakai dan memanfaatkan sarana-sarana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jika kita boleh datang beribadah, ini juga adalah salah satu sarana yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dengan sehat di hadapan Tuhan. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini adalah salah satu sarana yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan di dalam ibadah ini ada yang namanya pelayan-pelayan Tuhan. Ada pendeta penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Ada para majelis, ada pemain musik. Ini adalah sarana-sarana bagaimana menyadarkan akan hidup kita bahwa aku dipakai oleh Tuhan. Aku dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan tanggung jawab saya. Ini adalah sarana bagaimana yang seharusnya membuat kehidupan saudara dan saya itu semakin bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang karakternya, perilakunya, hidupnya seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 itu. Itu yang harus menjadi pemacu kita, menjadi salah satu motivasi kita. Saya jadi aser, nyambut orang, jadi saya harus menjadi orang yang ramah, orang yang baik, ya kan?
Itu perintah Tuhan. Ramah seorang akan yang lain. Menjadi seorang pemain musik yang bisa mengiringi seluruh jemaat nyanyi bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya harus menjadi seorang pemain musik yang baik, yang bertanggung jawab. Saya akan melatih skill yang Tuhan berikan dalam hidup saya, sehingga saya dikenal sebagai seorang pemain musik yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian mencet tombol sepertinya gampang, saudara, tapi kalau ngelamun dia lupa, kita susah nyanyinya, iya kan? Harus konsentrasi, ikut nyanyi, supaya orang nyanyi lagunya sampai mana, waktunya pindah, tahu kapan pindahnya. Jadi saudara, semua bidang pelayanan di dalam kehidupan kita bergereja, itu menjadi sarana dan memotivasi kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang hidup benar, belajar untuk hidup baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang diajarkan oleh siapa? Oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, kita bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja karunia, bukan hamba Tuhan yang asal-asalan ambil comot sana sini, yang penting orang bisa khotbah. Enggak, saudara. Tetapi gereja kita menetapkan kriteria standar bahwa siapa yang berkhotbah di mimbar gereja karunia, dia harus lulusan sekolah teologi. Ada pendidikan yang harus ditempuh. Jadi bukan asal-asalan, bukan orang sembarangan. Ya memang namanya hamba Tuhan penuh kelemahan di sana sini, banyak kekurangan karena sama-sama manusia. Tetapi setidaknya orang yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, dia telah mempersiapkan dirinya sebelum dia mengajarkan firman Tuhan. Dia harus mengerti prinsip-prinsip di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan, supaya tidak salah di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian saudara, di dalam gereja kita ini adalah organisasi. Ada hamba Tuhan, ada majelis, ada pengurus. Mereka adalah orang-orang yang kita percaya. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan jemaat. Untuk menyediakan sarana-sarana yang lainnya selain ibadah. Misalkan kegiatan-kegiatan kerohanian, saudara. Kita bikin retreat, ya kan? Kita bikin doa malam, bikin PKD, bikin youth, bikin sekolah minggu, ataupun kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya. Itu juga adalah sarana bagaimana saudara dan saya harus memacu diri untuk bertumbuh bersama. Itulah yang harus menjadikan kerinduan di dalam hati kita, bahwa gereja sudah menyediakan sarana untuk kita bertumbuh. Oleh karena itu, kalau kita mau bertumbuh menjadi orang-orang yang sehat di dalam iman, mari kita ikutin kegiatan-kegiatan gereja itu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan mengeluh, bukan dengan protes, tetapi kita mau mengikutinya dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, gereja memiliki satu patokan yang jelas. Bagaimana gereja itu harus bertumbuh, bagaimana gereja sebagai organisasi harus menyediakan sarana-sarana, menyediakan pelayan-pelayan Tuhan, supaya kehidupan kerohanian kita boleh sama-sama bertumbuh di dalamnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah semangat orang Kristen untuk bertumbuh di dalam iman yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai jemaat-Mu, kami harus bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Kami harus bertumbuh berdasarkan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau menghendaki supaya kami ya Bapa, di dalam hidup setiap kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini kami belajar akan standar kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberikan semangat, memberikan komitmen di dalam hati setiap kami, dalam hidup kami sebagai anggota jemaat-Mu Tuhan,
untuk rindu, untuk bertumbuh bersama-sama di dalam iman yang membawa kami untuk mengenal Engkau lebih baik ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga hidup kami Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami bermasyarakat dan berjemaat, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang dapat melakukan kebaikan yang berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, biarlah itu boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga melalui semuanya proses yang ada, iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Evangelis Hadi Purwanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan memberkati jalannya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali mengambil waktu teduh. Beberapa warta gereja untuk minggu depan. Untuk liturgis pada tanggal 24 Oktober, Ibu Ripka Karsia, doa Syafaat Solusi, lalu petugas pelayanan Intan dan Wahyuni, doa syukur Intan, yang LCD Francisca Santoso dan keyboardis Saudari Leni Lidiawati. Sekian pengumuman, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Emmanuel. Emmanuel.
Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu untuk jemaat sekalian. Tuhan memberkati.